Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Bagaimana kabarnya pada kali ini? Tentunya sangat luar biasa. Saya harap kalian selalu sehat dan ceria dan bahagia. Oke, sudah tahu anak-anak apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu IPA menyenangkan. Sebelumnya saya mau bertanya, alat apa sih yang pernah kalian jumpai di sekeliling kalian? Atau bahkan alat ukur apa yang pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan pada gambar. Gambar yang pertama, ini gambar apa anak-anak? Kita mengulas ke materi yang sebelumnya. Yang gambar pertama adalah gambar meteran. Ini biasanya untuk mengukur apa? Untuk mengukur lebar dari bangunan. Tuh, lebar dari suatu benda itu juga bisa. Yang kedua, nah ini yang sering kalian gunakan dalam sehari-hari, ya ini penggaris. Tentunya kalian semua sudah pernah menggunakan alat ukur berupa penggaris. Yang selanjutnya adalah kalau setiap kali kalian dicek kondisi kesehatan kalian, pasti apa? Menimbang berat badan kalian. Menimbang berat badan kalian ini termasuk apa? Besaran apa? Massa. Selanjutnya adalah timbangan untuk menimbang buah, menimbang gula, dan lain sebagainya. Nah, semua alat ukur ini itu memiliki apa? Mari kita mulai belajar tentang besaran. Kemarin kita sudah membahas tentang besaran berdasarkan satuan baku dan tak baku. Kali ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum kita melanjutkan materi ke tahap selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa tujuan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Macam-macam besaran pokok itu apa saja? Nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Setelah besaran pokok, ada besaran turunan. Lanjut. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan sistem internasional dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Jadi besaran pokok itu besaran yang sudah ditetapkan oleh sistem internasional. Nah, besaran itu sendiri, sebelum kita ke macam-macam besaran pokok itu ada apa saja. Besaran itu ada dua. Yang pertama adalah besaran skalar dan yang kedua adalah besaran vektor. Kalau besaran skalar itu besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Itu besaran skalar. Ingat-ingat ya. Yang kedua adalah besaran vektor. Besaran vektor ini besaran yang memiliki nilai dan dia memiliki arah. Berbeda dengan besaran skalar. Kalau besaran skalar tidak memiliki arah. Kalau besaran vektor ini dia memiliki arah. Contoh besaran skalar apa anak-anak? Kalau dia tidak memiliki arah, kelajuan, jarak, ya kan? Itu tidak memiliki arah. Kalau besaran vektor, contohnya apa? Gaya, itu termasuk besaran. Kecepatan, itu termasuk besaran vektor. Sudah paham tentang besaran? Nah, untuk itu besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Pada besaran pokok, saya punya jembatan keledai. Jembatan keledai agar kalian memudahkan untuk menghafal besaran pokok itu ada apa saja. Nah, jembatan keledai itu PWI Sukamaju. Apa itu PWI Sukamaju? P itu adalah panjang. P itu adalah panjang, lambangnya L ya itu, bukan I, L kecil.
satuannya meter. W, waktu, lambangnya T, satuannya sekon. Intensitas cahaya, lambangnya L, satuannya kandela atau CD. Selanjutnya adalah suhu. Suhu itu lambangnya T besar, kalau waktu itu T kecil, kalau suhu itu T besar. Nah, sama dengan panjang itu L kecil, kalau intensitas cahaya itu L besar. Nah, besar kecilnya suatu lambang itu berbeda. Okay? Besar sama kecil itu arti yang berbeda, memiliki arti yang berbeda. Contoh yang sudah diketahui, kalau suhu itu T-nya T besar, satuannya Kelvin. Kalau kuat arus itu lambangnya I, satuannya ampere. Kalau Ma berarti massa, massa itu lambangnya M kecil, itu M kecil ya, bukan M besar. Satuannya adalah kilogram, jumlah zat itu N lambangnya N kecil, satuannya mol. Sudah tahu anak-anak? Itu semua adalah jenis-jenis dari besaran pokok. Jadi besaran yang ini adalah besaran yang sudah ditentukan berdasarkan sistem internasional dan satuan internasional. PWI Sukamaju, diingat-ingat ya. Kalian harus hafal semua besaran pokok. Ketujuh ini harus kalian hafal besaran beserta satuannya dan lambangnya. Oke? Bisa dihafalkan anak-anak? Tentunya kalian sangat bisa. Setelah kita ke besaran pokok, selanjutnya adalah kita ke besaran turunan. Besaran turunan, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok tadi sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, sedangkan kalau besaran turunan ini adalah turunan dari besaran pokok. Dari ada satu elemen satuan yang merupakan besaran pokok. Ini adalah contoh-contoh beberapa dari besaran turunan. Besaran turunan itu ada banyak sekali. Dalam ilmu fisika ada banyak sekali yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah luas. Luas itu satuannya meter kubik. Volume meter. Luas satuannya meter persegi. Kalau volume itu satuannya meter kubik. Kalau massa jenis itu kilogram per meter kubik. Kalau kecepatan meter per sekon. Yang kelima adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, saya contohkan, saya analogikan. Ada sebuah persegi. Nah, kalian perlu tentunya tahu dalam matematika, kalau persegi rumusnya bagaimana untuk menentukan luas? Panjang dikali lebar. Rumus dari luas persegi adalah panjang kali lebar. Nah, di sini panjang itu dari besaran pokok. Satuannya apa tadi? Meter. Lebar itu diasumsikan sebagai panjang. Nah, berarti satuannya apa? Meter. Berarti ada dua komponen besaran pokok dalam satu satuan. Dari satu besaran. Nah, jadi untuk luas volume ada 2 meter. Berarti meter kali meter. Sama dengan meter kuadrat. Yang selanjutnya ini ada sebuah balok. Nah, di STDMI kalian di matematika sudah hafal bagaimana volume dari balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Kita tuliskan. Panjang kali lebar, kita tuliskan. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang itu satuannya apa, Nana? Meter. Lebar tadi satuannya juga meter. Kalau tinggi berarti sama. Dia satuannya meter. Nah, sehingga meter dikali meter itu sama dengan meter kubik. Jadi sudah paham anak-anak? Jadi besaran turunan, kalau meter kan besaran pokoknya 1, berarti ini ada 3 meter. Sorry, bukan 3 meter maksud saya. Satuannya ada 3. Meter dikali meter dikali meter. Jadi meternya ada 3. Jadi sehingga volume itu satuannya meter kubik. Begitu juga sama dengan satuannya kecepatan maksud saya. Nah, kecepatan ini rumusnya adalah V kecil sama dengan S per T. S itu merupakan jarak sama dengan panjang. T itu adalah
waktu. Panjang termasuk besaran pokok apa besaran turunan? Panjang termasuk besaran pokok. Waktu juga termasuk besaran pokok. Jadi ada dua besaran pokok. Nah, sudah tahu kalau lebih dari satu besaran pokok itu dinamakan dengan besaran turunan. Nah, sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Panjang tadi satuannya meter. Waktu satuannya sekon. Sehingga V sama dengan meter per sekon. Sudah paham anak-anak tentang besaran turunan? Tentunya kalian sudah paham dan kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Oke anak-anak, bagaimana pada pertemuan kali ini? Tentunya sudah menambah wawasan, menambah informasi buat kalian, bukan? Nah, kalau kalian ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa japri ke saya. Oke, terus belajar. Jangan patah semangat, kita harus selalu ceria, selalu jaga kesehatan. Cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.